Bayangkan suatu hari kamu menemukan sebuah pintu yang terhubung ke dunia lain, di mana terdapat item atau skill yang sangat kuat, bisa dibawa kembali ke dunia nyata. Stay away! Leave me alone! Wild, who's it gonna hurt? Cerita dimulai ketika seorang gadis dilecehkan oleh 3 orang preman. Tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Yuya datang, mencoba menentang para preman itu. Namun mereka mengejek Yuya gemuk dan jelek, dan akhirnya memukulinya. Tak lama, polisi tiba dan para preman melarikan diri. Gadis itu mengucapkan terima kasih pada Yuya atas bantuannya. Tetapi Yuya mengatakan dia baik-baik saja dan mulai pergi. Yuya kemudian mengingat kembali bahwa ia diajarkan oleh kakeknya untuk selalu bersikap baik dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat ia pulang, terlihat rumahnya dipenuhi coretan, yang mengejeknya dengan sebutan-sebutan kasar. Sejak Yuya masih kecil, dia selalu dibuli oleh semua orang. Bahkan orang tuanya sendiri memperlakukannya dengan buruk karena saudara-saudaranya memiliki fisik yang cantik, sedangkan dia jelek. Dan ketika ia masuk SMP, keadaan semakin buruk karena ia sering dipukuli murid lain di sekolah. Hanya kakeknya seorang yang peduli tentangnya. Selalu mengingatkan Yuya bahwa menjadi baik akan membuat hati bahagia. Kakeknya sudah meninggal, dan mewariskan rumah dan semua tabungannya kepada Yuya. Orang tua Yuya mencoba untuk menentang surat wasiat, tapi pada akhirnya Yuya tetap memenangkannya di persidangan. Karena itu, orang tuanya meninggalkannya, sehingga dia tinggal sendiri dan harus bekerja paruh waktu untuk bisa bertahan hidup. Saat Yuya lulus SMP, buku tahunannya hanya berisi komentar-komentar jahat yang menghinanya. Yuya mencoba pergi, namun dia dihentikan oleh para pembuli. Mereka mengingatkan bahwa meskipun Yuya sudah lulus, dia masih tetap sebagai kacung mereka. Yuya mengatakan dia harus pergi bekerja, tetapi para pembuli memukulinya. Dan kita melihat adiknya hanya menonton dari kejauhan. Saat Yuya akhirnya sampai di tempat kerja, bosnya sangat marah karena Yuya terlambat dan langsung memecatnya. Di rumah, Yuya makan makanan seadanya. Dan saat dia melihat dirinya di cermin, dia mengamuk dan memecahkan kaca. Marah karena keadaannya tidak berubah bahkan setelah dia lulus. Dia meninju tembok, namun tiba-tiba sebuah ruangan tersembunyi mulai terbuka. Ada banyak barang aneh di dalam ruangan, dan Yuya berpikir itu pasti milik kakeknya. Dia menemukan sebuah pintu aneh, dan saat dia membukanya, pintu itu mengarah ke sebuah ruangan aneh. Yuya menjadi takut saat sebuah notifikasi muncul. Saat Yuya membacanya, dia mengetahui bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain. Notifikasi itu memberitahu tentang sistem yang bisa dia gunakan. Seperti cara menyimpan barang, dan mengontrol siapa saja yang bisa menggunakan pintu itu. Meskipun sedikit bingung, dia menganggap sistem ini seperti sebuah game, sehingga dia pun memutuskan untuk memeriksa statusnya. Tetapi saat dia melihatnya, dia kecewa karena semua statistiknya sangat rendah. Dia melihat sekeliling ruangan. Dan saat dia membuka jendela, dia melihat bahwa tempat itu benar-benar berada di dunia lain. This really is another world. Dia kemudian menemukan sebuah catatan di atas meja. Meskipun awalnya dia tidak bisa membacanya, dia menggunakan skill baru yang bisa membantunya membaca bahasa itu. Yuya mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah seorang pria yang dijuluki Sage. Tapi pria itu akan segera meninggal, sehingga dia memberikan rumahnya bagi siapapun yang pertama kali menemukannya, lengkap dengan semua barang-barangnya. Rumah itu dilindungi oleh sihir, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam selain pemiliknya. Yuya menemukan banyak senjata di dalamnya. Tapi saat dia memeriksanya, dia menemukan bahwa item itu adalah senjata yang luar biasa dan sangat berbahaya. Dia keluar, dan mencoba mengayunkan pedangnya. Dia terjatuh, namun dia berhasil mempelajari skill dasar dalam berpedang, yakin itu bisa berguna. Yuya kemudian berlatih dengan beberapa senjata, menemukan bahwa semua item itu adalah item tingkat dewa. Dan dia pun memperoleh beberapa skill. Walau begitu, statistiknya masih tetap di level 1, dan dia bertanya bagaimana cara meningkatkan levelnya. Dia menyimpan senjatanya ke inventory, namun tiba-tiba seekor monster muncul dan menyerangnya. Yuya ketakutan. Tetapi menyadari bahwa rumahnya terlindungi oleh sihir. Monster itu bernama Ogre Darah dengan level 300, dan menghantam dinding sihir. Dia mencabut sebuah pohon, mencoba menggunakannya untuk masuk, tetapi tidak berhasil. Yuya berpikir dia harus mencoba melawan ogre itu. Dia pun melempar tombaknya, terbang menembus monster itu, dan langsung membunuhnya dalam satu serangan. Tombak itu terbang kembali,
dan monster itu mulai menghilang, menjatuhkan beberapa item. Yuya tiba-tiba mendapat XP hingga naik ke level 100, dan dia terkejut melihat statistiknya. Setelah menggunakan semua poinnya, Yuya memutuskan untuk pulang. Saat Yuya pergi, ia mendapat opsi penarikan uang, yang mengubah item yang dia dapat dari monster menjadi uang. Yuya bingung melihatnya, namun dengan senang hati menerimanya. Malam hari saat tertidur, Yuya mengalami perubahan pada tubuhnya. Benar-benar mengalami perubahan total. Ketika dia bangun, dia menyadari tubuhnya terasa berbeda, dan pakaiannya sangat longgar. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, dan cerminnya juga pecah. Dia pun memutuskan untuk mencari pakaian lainnya. Terdapat beberapa pakaian magic di rumah sang pria sagi itu, yang ukurannya bisa berubah menyesuaikan penggunanya, yang memberikan efek magic bonus tambahan. Yuya penasaran dengan pria sagi itu, dan dia berkeliling di sekitar taman. Dia tiba-tiba diserang oleh monster slime level 200. Tapi kali ini, Yuya nampak tenang, mengeluarkan tombaknya dan dengan mudah menghancurkan monster itu. Monster itu menjatuhkan beberapa item slime kopi, dan bahkan sebuah kalung langka, yang memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Yuya mendapat XP lagi, dan mendapat skill bernama pendeteksi keberadaan. Kini dia sudah mencapai level 150. Dia mencoba memakan slime kopi, dan ternyata rasanya cukup enak. Dia pun memutuskan untuk menggunakan sebagian uang yang didapatnya untuk membeli seragam baru. Bersiap untuk memulai kehidupan SMA-nya. Setelah itu, dia menghabiskan masa liburnya setiap hari di dunia lain. Menikmati makanan lezat, bahkan melupakan depresinya. Dia berlatih, dan belajar banyak tentang dunia lain itu. Sore hari, seekor goblin elit muncul menyerang rumahnya. Namun Yuya telah menjadi sesosok yang sangat berbeda. Dengan terampil melawannya, dan bahkan menggunakan skillnya untuk melenyapkan goblin itu. It's funny. 小青竹的